Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para santri Nahdlatul Ulama yang berkecimpung dalam bidang bisnis kemaritiman, yang mendukung kebijakan pemerintah menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia dan mempercepat transportasi laut yang ada di Indonesia dengan tol lautnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, menjadi maslahat bagi umat manusia Indonesia seutuhnya. Kemarin kita sudah berbicara perihal rebuild menurut ABS. Nah, sekarang ini kita akan membahas rebuild notasinya bagaimana sesuai dengan ABS itu. Kalau kapal sudah dilakukan rebuild, apa sebenarnya indikasi-indikasi yang terdapat di dalam sertifikat kapal itu? Sebelum memulai sharing ini, mohon kiranya bisa subscribe ya. Supaya bisa mendapatkan sharing video dari santri tukang galangan kapal di Indonesia. Notasi kapal yang sudah dibangun rebuild sesuai dengan ABS itu biasanya dikasih notasi RB, singkatan dari rebuild. Jadi setiap kalau kita lihat sertifikat lambung bla 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 A plus A berapa, terus terakhirnya ada tulisannya RB. Itu artinya kapal sudah melalui proses rebuild. ABS memberikan satu servis notasi untuk kapal yang dilakukan rebuild dengan memberikan notasi RB ya, RB. Di mana di ABS yang saya temukan yaitu kapal-kapal yang berukuran 90 meter ke bawah, atau kalau ukuran feetnya itu 296 feet. Ini yang dimaksud sebenarnya untuk tongkang ya gitu. Kemudian deskripsinya bahwa notasi yang diberikan kepada kapal yang ukurannya di bawah 90 meter ini atau tongkang yang ukurannya 296 feet yang biasanya umurnya kira-kira 25 tahun. Sedangkan notasi yang tertulis di kapal itu biasanya ditulis menjadi plus A1 towing vessel ini adalah tanda RB. Ini adalah kapal yang sudah dilakukan rebuild. Ingat, tahun pembangunan kapal rebuild masih tetap pada tahun pembangunan di mana kapal itu diluncurkan pertama kalinya. Untuk kapal yang ukurannya di atas 90, nanti akan saya carikan referensinya. Saya akan tanyakan para surveyor ya dari ABS. Ada kawan saya itu yang namanya Pak Sujasman Nur, itu ahli di bidang klasifikasi di ABS. Kawan-kawan semua, sesuai dengan rule ABS bahwa kapal yang di rebuild itu biasanya dilakukan proses namanya sandblasting. Lambung itu dilakukan sandblasting dan dilakukan pengukuran. Kalau tingkat keausan atau wears itu keausannya lebih dari ketentuan yang dipersyaratkan oleh ABS, maka ABS tidak bisa memberikan notasi kelas RB. Harus dilakukan penggantian ulang semua. Dan inilah yang menjadikan semakin mahal kapal-kapal yang dilakukan rebuild bila plat kapal itu, plat lambung kapal itu sangat tipis sekali.
Sehingga pada saat proses pemeriksaan rebuild ini, kapal pasti berada di atas dok, seperti halnya survei pengedokan atau survei penerimaan kelas atau survei pembaruan atau survei antara yang di atas dok. Jadi kapal harus diperiksa di atas dok, harus dibersihkan semuanya, dilakukan sandblasting ya, sandblasting yang tidak boleh mencemari lingkungan. Sekarang sudah tidak boleh lagi menggunakan parsil kuarsa, pakai quartz itu sudah tidak boleh, tapi menggunakan pasir yang tidak memberikan pencemaran kepada lingkungan laut, khususnya di galangan kapal. Bagaimana halnya dengan bila tidak ada sandblasting? Pak, tidak mau pakai sandblasting. Di ABS masih memperbolehkan penyemprotan dengan menggunakan water jet, namun tekanannya harus tekanan tinggi, jadi harus dikoordinasikan dulu dengan surveyor dari ABS, harus disesuaikan dengan rule-nya ABS. Intinya yaitu agar plat lambung kapal ini sampai terlihat base metal daripada plat lambung kapal itu adalah inti daripada pelaksanaan rebuild yang ada di kapal. Demikianlah sesi kedua kami terkait dengan rebuild dari kelas ABS. Semoga bermanfaat. Subscribe. Agar bisa mendapatkan video-video kami berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wabillahi ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.